Sudah hampir 3 tahun aku dan keluargaku pindah ke kota Bogor. Dan selama itu di Bogor kami hidup dengan tenang dan damai. Karena kami tidak perlu memikirkan uang kontrakan rumah. Karena rumah yang kami tempati saat ini adalah rumah pemberian dari kakek. Dan aku merasa senang karena setiap bulan ayah tidak perlu kerepotan untuk mencari uang untuk bayar kontrakan. Walaupun rumah yang kami tinggali tidak terlalu besar, namun kami benar-benar bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Namaku Ahmad Syam, umurku 18 tahun. Aku memiliki seorang adik bernama Zahra Syam, dan dia berumur 13 tahun. Aku duduk di kelas 3 SMA, dan adikku duduk di bangku SMP. Ayahku seorang pekerja serabutan, dan ibuku bekerja sebagai buruh cuci baju. Setiap pagi sebelum kami memulai aktivitas, biasanya ibu selalu membuatkan kami singkong rebus, dicocol dengan gula pasir. Walaupun sederhana, namun kami merasa cukup dengan hal itu. Ayah bilang rasa syukur akan membuat apapun terasa nikmat. Dan menurutku apa yang ayah bilang itu betul sekali. Aku dan adikku pun berangkat ke sekolah. Biasanya sepanjang perjalanan, kami selalu berbincang agar perjalanan tak terasa capek. Sesampainya kami di sekolah, mulailah kami melakukan segala kegiatan kami di sekolah. Sesaat sebelum bel masuk, Pak Guru memanggilku ke ruang guru. Dia bilang ada yang ingin dibicarakan. Ahmad, kamu ikut Bapak dulu ya ke ruang guru. Oh iya Pak, boleh. Ada apa ya Pak? Nanti kita bicarakan di sana. Kami pun bergegas ke ruang guru. Saat sampai di ruang guru, Pak Guru mulai membicarakan masalah bayaran sekolah. Ahmad, Bapak akan wali kelas kamu. Tadi Bapak dapat teguran dari staf TU. Katanya udah 4 bulan kamu nggak bayar SPP, betul? Iya Pak, betul. Iya, Bapak minta besok orang tua kamu datang menemui Bapak untuk membicarakan hal ini. Soalnya sekolah udah nggak bisa ngasih toleransi lagi, ucap Pak Guru. Oh gitu Pak, ya udah nanti saya sampaikan ke orang tua saya. Ya udah, kamu kembali ke kelas ya. Jangan lupa kasih tahu orang tua kamu. Iya Pak, permisi Pak. Aku pun berjalan ke kelas dengan perasaan yang sangat kacau. Aku merasa sangat malu dan tidak semangat. Bagaimana aku memberitahu ibu dan ayah? Mereka sudah terlalu banyak berjuang untuk aku dan Zahra. Jika boleh memilih, aku lebih baik berhenti sekolah dan membantu mereka mencari uang. Sekolah pun telah selesai. Di gerbang aku melihat Zahra yang sedang menungguku. Kak Ahmad, ucap Zahra. Ayo dek kita pulang, kakak lapar banget. Iya kak, Zahra juga. Tadi uang jajannya kepake buat bayar uang kas, ucap Zahra. Terus kamu gak jajan dong? Iya kak, tapi gak apa-apa, kan bentar lagi kita sampai rumah. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ibu sedang memasak di dapur, dan ayah sedang duduk di ruang tamu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, jawab ayah. Ayah, kata Pak Guru, besok orang tua suruh datang, ucapku. Ada apa Mat? Kok tumben? Iya ya, kata Pak Guru ada yang mau diomongin masalah bayaran sekolah. Oh gitu, ya udah besok ayah ke sekolah, ucap ayah. Aku pun pergi ke dapur dan kulihat ibu sedang memasak nasi. Gimana sekolah kamu Mat? Tanya ibu. Seperti biasa Bu. Kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ibu, tadi Pak Guru ngasih tahu Ahmad. Katanya sekolahan udah nggak bisa ngasih toleransi lagi buat Ahmad karena udah terlalu banyak nunggak. Ya Allah, kamu sabar ya Mat. Ibu sama bapak lagi usahain buat bayaran kamu. Iya Bu, Ahmad cuma malu aja. Apa Ahmad berhenti aja sekolahnya ya? Biar bisa bantu ibu sama bapak, ucapku.
Lalu ibu membanting codet yang sedang dipegangnya. Kamu ngomong apa sih? Ibu sama bapak tuh ngusahain mati-matian biar kamu dan adik kamu bisa sekolah yang tinggi. Sekarang gara-gara hal kayak gitu aja kamu udah nyerah. Ibu gak mau kamu berhenti sekolah. Ibu sama bapak pengen kamu fokus saja sekolah biar ibu sama bapak yang cari uang. Mendengar itu aku merasa bersalah karena mengatakan hal itu. Aku melihat mata ibu yang berkaca-kaca. Setelah kejadian itu, aku berjanji akan membuat mereka bangga. Aku harap apa yang mereka lakukan akan terbayar nanti. Sehabis maghrib aku melihat ibu dan ayah sangat rapi. Ibu sama ayah mau kemana? Tanya aku. Ibu sama ayah mau ke rumah paman kamu, mau cari pinjaman uang buat kamu. Kamu doain, ucap ayah. Mereka pun pergi dan jujur, perasaanku sangat sedih melihat perjuangan mereka agar aku tetap bisa bersekolah. Beberapa jam kemudian ayah dan ibu pulang. Ahmad, ibu dan ayah nggak dapat pinjamannya. Besok ayah ke sekolah, minta kebijakan lagi dari sekolah kamu. Ayah bakal usahakan bulan depan dapat uang. Ucap ayah. Ya udah ya, nggak apa-apa. Semoga aja sekolahan ngasih kebijakan. Ucapku. Pagi pun tiba. Aku dan Zahra bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ibu dan ayah pun berangkat bersama kami. Setibanya di sekolah, ibu dan ayah menuju ruang guru. Aku pun masuk ke dalam kelas. Setelah beberapa jam, Pak Guru masuk ke kelasku dan mengatakan kalau aku harus berkemas secepatnya untuk pergi pulang. Aku pun merapikan barang-barangku dan keluar dari kelas. Di depan ruang guru aku melihat ayah dan ibu yang menungguku. Ahmad, pihak sekolah nggak bisa ngasih kebijakan lagi. Jadi kamu nggak diperkenankan pergi sekolah sampai ibu dan ayah bisa melunasi semuanya. Ucap ayah. Ya udah nggak apa-apa, kita pulang aja yuk bu. Ucapku. Kami pun berjalan pulang dengan perasaan yang sangat hancur. Aku tidak bisa memaksakan ayah dan ibu untuk mencarikan uang secepatnya. Aku benar-benar pasrah pada keadaan. Apapun yang akan terjadi, aku serahkan pada Tuhan. Sesampainya di rumah, ayah kembali bekerja, dan ibu pun kembali pada pekerjaannya sebagai tukang cuci. Setelah hampir 2 hari tidak sekolah, tiba di pagi hari, ayah dan ibu mengeluarkan barang-barang yang ada di kamar mereka. Aku pun bertanya, "Ayah, kok barang-barang di kamar ayah dikeluarin?" Tanya aku. "Iya, Mat, mau ayah beresin biar rapi." Aku pun membantu ayah merapikan kamar itu, dan ayah meminta untuk mengeluarkan semua barang agar kamar itu kosong. Setelah kosong, ayah membuat tembok di pintu itu. "Yah, kok ditembokin?" Tanya aku. "Gak apa-apa, udah kita beresin dulu." Setelah selesai, ayah pun mengunci kamar itu dengan gembok. Aku pun sedikit bingung mengapa ruangan itu dibiarkan kosong dan digembok. Malam pun tiba. Kulihat ibu dan ayah sempat rapi dan mereka berkata bahwa mereka akan mencari pinjaman uang. Mereka pun berangkat sehabis Isya. Aku berdoa semoga perjalanan mereka membuahkan hasil. Aku menunggu ayah dan ibu pulang, dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku sedikit khawatir karena mereka belum juga pulang. Aku pun tertidur karena mataku sangat mengantuk. Tak lama aku pun terbangun karena suara ayah memanggilku dari luar. Aku pun membukakan pintu dan aku sungguh kaget melihat baju ayah dan ibu yang kotor oleh tanah. "Ibu, ayah, kenapa?" Tanya aku. "Kita jatuh, Mat. Udah kamu tidur aja. Ibu sama ayah mau bersih-bersih dulu." Ucap ayah. Mereka pun masuk dan kulihat ibu membawa tikar berwarna coklat. "Bu, itu apaan?" "Oh, ini tikar dikasih sama temennya ayah." Ucap ibu. Lalu aku pun kembali tidur karena hari sudah sangat malam. Belum lama aku menutup mata,
aku mencium bau terasi yang sangat menyengat. Dan itu benar-benar mengganggu. Lalu aku pun menghiraukannya dan kembali tidur. Pagi hari pun tiba. Aku membangunkan Zahra karena dia harus pergi ke sekolah. Tak lama ibu masuk. "Ahmad, hari ini kamu ke sekolah sama ibu. Kita bayar sekolah ya," ucap ibu. "Alhamdulillah, ibu udah dapat pinjamannya?" tanya aku. "Iya, alhamdulillah, Mat. Kamu siap-siap," ucap ibu. Aku merasa sangat senang mendengar itu, dan aku sungguh tidak sabar pergi ke sekolah. Aku pun pergi ke kamar mandi, dan aku mencium bau terasi yang sangat menyengat, seperti tadi malam. Aku pun bertanya pada ibu, "Bu, kok ada bau terasi ya?" tanya aku. "Oh iya, Mat, semalam ibu ngejatuhin terasi di lantai, tapi nggak tahu jatuhnya kemana," ucap ibu. Setelah selesai siap-siap, aku, ibu, dan Zahra pun berangkat ke sekolah. Aku merasa benar-benar bersemangat, karena sudah hampir 3 hari aku tidak pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ibu menuju ruang TU dan melunasi semua tunggakanku. Dan aku pun kembali melakukan kegiatan seperti biasa. Setelah selesai melakukan aktivitasku di sekolah, aku pun kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat bahagia. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu memasak masakan yang tidak biasa dan terbilang mewah. "Wah, Bu, banyak banget masakannya." "Iya, Mat, alhamdulillah kita bisa makan enak." Lalu aku dan Zahra pun makan siang dengan makanan yang sangat banyak dan enak. Mungkin ini adalah rezeki yang diberikan Tuhan karena kesabaran kami. "Bu, ayah mana?" "Ayah lagi keluar, ada kerjaan," katanya. Setelah selesai makan, aku pergi ke kamarku dan Zahra membantu ibu di dapur. Saat asar tiba, aku pun memutuskan untuk mandi, membersihkan diri. Saat melewati kamar itu, aku mencium bau terasi lagi yang sangat menyengat. Aku berusaha mencari sumber bau itu, namun aku mencium bau itu berasal dari celah-celah di kamar yang ayah gembok. "Bu, kayaknya terasi yang jatuh masuk ke kamar ini deh, Bu." "Nggak, Mat, perasaan kamu aja itu." "Bu, lagian kenapa kamar ini dikosongkan sih? Terus digembok lagi." "Nggak apa-apa, buat naruh barang-barang aja." Kurasa itu alasan yang tidak masuk akal. Aku mulai merasa aneh dengan kamar itu. Tak lama ayah pulang. Zahra menghampiriku. "Kak Ahmad, nyium bau-bau aneh nggak sih?" tanya Zahra. "Iya, Dek. Ibu jatuhin terasi, terus nggak tahu ada di mana itu terasi." "Ah, pantesan busuk baunya, Kak." "Nanti kakak cari, kakak juga nggak suka baunya." Malam pun tiba. Saat aku ingin pergi tidur, aku mendengar suara ibu dan ayah. Namun mereka bicara seperti berbisik-bisik. Aku pun mengintip dari kamarku. Ternyata mereka sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian mereka pergi ke arah dapur. Lalu aku keluar kamar dan menuju ke dapur. Saat di dapur, ayah dan ibu tidak ada di sana. Mungkin mereka masuk ke dalam ruangan itu karena gemboknya tidak ada. Aku pun kembali ke kamarku untuk tidur. Tak lama Zahra berteriak dengan kerasnya. Dengan cepat aku menuju ke arah Zahra. "Dek, kamu kenapa?" Dengan mulut yang bergetar, ia menjawab, "Kak Ahmad, Zahra takut. Ada yang terbang keluar dari kamar itu," ucap Zahra. Mendengar Zahra mengatakan itu, aku pun mengetuk kamar ibu dan ayah, namun tidak ada jawaban. Aku menggedor-gedor kamar itu, namun tetap tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak menjawabku? Aku mulai berteriak, begitupun Zahra, namun tetap tidak ada jawaban. Karena putus asa, aku dan Zahra pun pergi ke kamar. "Kak, ayah sama ibu kok nggak dengerin kita ya?" tanya Zahra. "Iya, aneh banget. Masa iya kita udah teriak-teriak tetap nggak bangun?" ucap ayah.
Karena rasa penasaran, aku pun menunggu ayah dan ibu keluar dari kamar itu. Hingga tak terasa azan subuh mulai berkumandang. Ibu dan ayah belum juga keluar. Saat pagi tiba, aku dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Saat kulihat, ternyata ayah dan ibu yang mengetuk pintu. Ayah, ibu, dari mana? Bukannya semalam ibu sama ayah masuk kamar ya? Tanya aku. Ah, kamu ngaco, Mat. Semalam ibu sama ayah ke rumah paman kamu nyari pinjaman uang. Tapi kita kejebak hujan di sana, jadi nggak bisa pulang. Ucap ibu. Masa iya, Bu? Kenapa ibu nggak bilang ke Ahmad mau pergi? Kamu udah tidur, Mat. Ibu nggak tega bangunin kamu. Aku benar-benar merasa aneh pada ayah dan ibu. Apa mungkin yang semalam aku lihat bukan mereka, tetapi hantu? Aku tidak tahu. Ya udah, ayah mau bersih-bersih dulu, ucap ayah. Saat kulihat pakaian mereka terlihat begitu kotor dan penuh tanah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Malam pun tiba. Aku terus membayangkan keanehan yang terjadi tadi malam. Aku benar-benar penasaran sebenarnya apa yang ayah dan ibu sembunyikan di kamar itu. Aku pun pergi ke kamar itu dan mencoba membuka kamar itu. Namun bau terasi itu tercium lagi dan sangat menyengat sekali. Aku coba mengintip dari bawah pintu, namun di dalam sangat gelap. Tak lama ibu menuju ke arahku. Ahmad, kamu lagi ngapain? Ahmad penasaran, Bu, ada apa sih di kamar ini? Kenapa Ahmad ngerasa ada yang aneh? Kamu tenang aja, nggak ada apa-apa di situ. Udah, kamu tidur sana, ucap ibu. Aku pun kembali ke kamar dan perasaanku benar-benar tak karuan. Tak lama kemudian aku mendengar suara ayah dan ibu yang sedang berbincang. Dengan berbisik, aku mengintip dari kamarku dan mereka berjalan ke arah kamar itu. Dengan cepat aku segera keluar dari kamarku. Dan saat kulihat ke arah mereka, tampak jelas kulihat banyak pocong yang sedang berdiri di depan kamar itu. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Aku menahan rasa takutku dan melihat apa yang ayah dan ibu lakukan dengan pocong itu. Tak lama kemudian ayah mulai membuka kain kafan pocong itu. Begitu juga ibu. Dan yang membuatku benar-benar ketakutan saat ayah membuka kain kafan pocong itu, tiba-tiba sosok wajah menyeramkan itu berubah jadi tulang belulang. Setelah itu ayah dan ibu menggunakan kain kafan itu. Aku lari dengan sangat cepat ke kamarku. Aku benar-benar ketakutan. Aku takut dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku benar-benar ketakutan dan mataku tidak bisa tertutup sampai subuh tiba. Lalu seseorang mengetuk pintu rumah. Aku berlari ke arah pintu dan ternyata itu ibu dan ayah. Ibu, ayah, dari mana? Kalian ngapain sih? Kenapa banyak pocong ada di rumah kita? Ucapku. Kamu kenapa, Ahmad? Kok ngelantur gini? Ucap ayah. Ibu sama ayah, jangan bohong. Ahmad lihat apa yang kalian lakuin tadi malam. Kenapa kalian pakai kain kafan? Kenapa banyak pocong? Ucapku. Melihat kondisiku yang sangat emosi, ayah mulai menenangkanku. Begitu juga ibu. Ahmad, kamu tenang dulu, ucap ayah. Enggak ya, Ahmad gak bisa tenang. Apa yang kalian lakuin? Belum waktunya kamu tahu, ucap ibu. Lalu mereka pergi mengabaikanku. Dan aku benar-benar bingung harus bagaimana. Setelah kejadian itu aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku ingin menenangkan diri. Aku pun pergi ke rumah paman. Dan ternyata paman sedang sendirian di rumah. Assalamualaikum paman. Kamu Ahmad, masuk sini, ucap paman. Kami pun berbincang dan aku mulai menceritakan apa yang terjadi pada ayah dan ibu.
Paman, Ahmad bingung. Bingung kenapa? Ucap paman. Aku pun menceritakan semua pada paman yang aku lihat tadi malam, dan dengan ekspresi yang kaget. Ahmad, kamu tahu nggak? Belakangan ini banyak orang yang diteror sama pocong, ucap paman. Diteror gimana, paman? Iya, Mat. Jadi banyak orang-orang yang didatangi pocong tiap malamnya. Pocong itu mengetuk pintu tiap rumah. Kalau kita bukain pintu, kita bakal lihat pocong yang sangat menyeramkan. Dan semua uang yang ada di rumah kita akan hilang, ucap paman. Tapi apa hubungannya sama pocong yang ada di rumah Ahmad, paman? Semoga apa yang paman pikirkan nggak benar. Paman takut kalau orang tua kamu meminta bantuan sama pocong itu buat ngedapatin uang, ucap paman. Aku terdiam sejenak. Aku memikirkan apa yang paman bilang. Tapi, apa mungkin paman? Tanya aku. Semoga saja paman salah. Kita doakan saja yang terbaik buat orang tua kamu, ucap paman. Ahmad takut, paman. Kenapa ibu dan ayah menyembunyikan sesuatu? Belum lagi kamar mereka dikosongkan dan dikunci. Ahmad penasaran apa yang mereka sembunyikan di sana. Karena khawatir paman mengantarku pulang, dan paman pun ingin berbicara pada ayah dan ibu. Karena macet, kami terjebak di jalan selama berjam-jam. Dan sekitar jam 8 malam, aku dan paman baru sampai di rumah. Saat aku membuka pintu, tercium bau terasi yang sangat menyengat. Mat, ini hidung paman yang salah, apa memang bau terasi di sini? Ucap paman. Enggak, paman, emang bau terasi. Udah lumayan lama bau ini nggak hilang-hilang, ucapku. Aku pun berusaha mencari ibu dan ayah, namun mereka tidak ada di rumah. Tak lama Zahra keluar dari kamar. Dek, ibu sama ayah kemana? Zahra nggak tahu, Kak. Tadi mereka ada di ruang tamu, ucap Zahra. Kemudian Zahra menyambut kedatangan paman. Setelah itu paman mengajakku untuk mencari sumber bau itu. Mat, kayaknya sumbernya dari sini deh, ucap paman. Iya, paman. Ahmad juga bingung kenapa kamar ini ngeluarin bau yang tajam banget, ucapku. Lalu paman melihat bahwa pintu itu tidak digembok. Mat, kamu bilang pintu ini selalu ayah dan ibu kamu kunci? Tanya paman. Iya, paman. Ahmad takutnya ibu dan bapak ada di dalam. Tapi anehnya setiap pagi mereka selalu muncul dari luar rumah. Ini udah gak beres, Mat. Paman mulai curiga sama orang tua kamu. Lalu paman berusaha membuka pintu itu dengan mendobrak. Namun pintu itu tidak bisa dibuka. Ini benar-benar udah gak bener, Mat. Paman yakin orang tua kamu ngelakuin sesuatu yang salah, ucap paman. Itu yang Ahmad takutin, paman. Apa yang harus Ahmad lakuin? Udah, buat sekarang kita tunggu aja orang tua kamu pulang. Setelah itu kita omongin sama mereka. Paman mau nginep di sini buat nemenin kalian, ucap paman. Setelah itu kami pun bersiap-siap untuk tidur. Dan aku masih berharap apa yang dilakuin ayah dan ibu bukan sesuatu hal yang tak baik. Aku harap kami dapat hidup normal seperti hari yang lalu. Saat aku mencoba untuk tidur, terdengar suara benturan sangat kencang dari arah dapur. Saat aku ke sumber suara, ada paman di sana. Ahmad, paman ngelihat ada pocong yang masuk ke ruangan ini. Paman yakin ada yang gak beres di sini, ucap paman. Terus paman, apa yang harus kita lakuin? Kita buka pintu ini, gimana pun caranya, ucap paman. Lalu kami berusaha membuka pintu itu. Paman pun berniat menghancurkan pintu. Tak lama Zahra terbangun dan menuju ke arah kami. Paman, Kak Ahmad, ada apa ini? Tanya Zahra. Kamu tunggu aja di kamar, paman harus buka pintu ini. Dan setelah sekian lama mencoba, akhirnya pintu itu bisa dibuka. Saat kami melihat ke dalam, alangkah kagetnya kami.
melihat ayah dan ibu yang sedang menggunakan kain kafan tertidur di lantai. Allahu Akbar, ucap paman. Paman, ibu dan ayah lagi ngapain? Lalu paman berusaha mendekat pada mereka. Lalu sesosok pocong muncul dan menarik Zahra ke kamar mandi. Karena panik, aku dan paman berusaha menolong Zahra. Allahu Akbar, ucap paman. Paman, ya Allah, gimana ini? Di dalam kamar mandi ku dengar teriakan Zahra. Kami pun membuka kamar mandi dan berusaha menyelamatkan Zahra. Saat pintu terbuka, Zahra sedang merintih, kesakitan. Kakinya dipenuhi cakaran dan darah. Tak lama kemudian ibu dan ayah sadar dan melepaskan kain kafan yang mereka pakai. Zahra, Ahmad, kalian gak apa-apa? Tanya ibu. Kalian gila, kenapa kalian ngelakuin hal bodoh kayak gini? Ucap paman. Kami hilaf, kami kebingungan, ucap ayah. Ibu pun menangis melihat Zahra yang berdarah-darah. Tak lama kemudian, kain kafan itu mulai bergerak. Dan kain kafan itu menuju ke arah ayah dan ibu, mencekik leher mereka. Karena ketakutan, aku, paman, dan Zahra berusaha menjauh. Ibu, ayah, ucap Zahra. Perlahan kain kafan itu mulai membalut tubuh mereka. Aku dan paman berusaha menyelamatkan mereka. Namun ikatan kain kafan itu sangat kuat. Kemudian kami melihat banyak suara menyeramkan dari arah kamar. Lalu ayah dan ibu teriak di dalam kamar itu. Saat kami mengejarnya, kamar itu kosong. Paman dan aku dibuat bingung. Kemana mereka? Kemana orang tua kamu? Ucap paman. Ahmad gak tahu, paman. Kemana mereka? Apa yang terjadi? Melihat kaki Zahra yang berdarah, akhirnya paman membawa kami ke rumah sakit. Paman, ini kejadian paling menyeramkan yang pernah Ahmad alami. Lalu kemana ayah dan ibu? Apa mereka dibawa oleh pocong itu, paman? Udah, kamu tenang dulu. Besok kita cari tahu ke orang pintar. Kita tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami pun tertidur di rumah sakit. Saat pagi tiba, paman dan aku segera pergi mencari tahu apa yang terjadi. Sampailah kami di rumah seorang paranormal. Kami disambut seorang nenek yang sangat ramah dan baik. Diantarlah kami ke dalam, dan di situ ada suami dari nenek itu, yang biasanya dipanggil Abah Supri. Kami pun menceritakan apa yang terjadi kepada Mbah Supri. Saat Mbah Supri melihat apa yang terjadi, dia mulai menceritakan apa yang dia tahu. Orang tua kamu melakukan pesugihan pocong keliling. Mereka bersekutu dengan iblis. Mereka mengambil kain kafan dari kuburan baru yang digunakan untuk mengubah mereka menjadi sosok pocong. Mereka menghantui tiap rumah untuk diambil harta benda pemilik rumah, ucap Mbah Supri. Pesugihan ini sangat terlarang dan berbahaya. Biasanya saat dedemit pocong merasa tidak senang, dia akan membawa sang pemuja dan dijadikan pocong keliling untuk menghantui manusia, ucap Mbah Supri. Lalu Mbah, kemana mereka sekarang? Mengapa mereka menghilang? Ucap paman. Kemungkinan karena kalian mencoba menghentikan mereka. Dedemit pocong membawa mereka ke alam kubur, ucap Mbah Supri. Aku terdiam dan sangat terpukul mendengar hal itu. Apa mungkin ayah dan ibu tidak akan kembali lagi pada kami? Mbah, tapi apa mungkin orang tua saya bisa kembali? Tanya aku. Mereka mungkin kembali dalam keadaan tidak hidup, karena roh mereka sudah dijadikan pocong keliling, ucap Mbah Supri. Aku pun menangis dan tidak bisa berkata-kata. Kamu sabar, kita minta sama Allah supaya kita dikasih jalan buat ketemu sama mereka, ucap paman. Kami pun pamit dari rumah Mbah Supri dan menuju ke rumah sakit untuk menjemput Zahra. Dan untuk sementara waktu, aku dan Zahra tinggal di rumah paman. Aku mulai mencoba untuk tenang dan berusaha mencari keberadaan ibu dan ayah.
Paman pun menghubungi pihak kepolisian untuk membantu mencari orang tuaku. Selang 2 hari kemudian ada telepon yang masuk ke HP paman. Ternyata itu dari kepolisian. Aku merasa senang sekali. Aku harap itu kabar baik. Ahmad, Zahra, ucap paman. Iya paman, orang tua kalian udah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, ucap paman. Zahra dan aku pun menangis, namun kami merasa tenang karena akhirnya ibu dan ayah bisa ditemukan dan dapat dikuburkan dengan layak. Paman, ibu dan ayah ditemukan di mana? Dia ada di rumah kalian, tepat di kamar di mana mereka menghilang, ucap paman. Setelah itu kami bergegas untuk menuju ke sana. Saat sampai di lokasi ternyata banyak orang dan polisi di sana. Kami pun masuk dan polisi melarang Zahra untuk ikut melihat mayat ibu dan ayah. Saat kami menuju kamar itu, aku benar-benar kaget dan gemetar. Karena tubuh mayat itu mengeluarkan bau yang selalu kucium tiap malam. Dan yang lebih menyeramkan, tubuh mereka terbalut kain kafan berwarna merah dengan wajah sangat menakutkan. Menurut polisi, ibu dan ayah seperti diremas oleh kain kafan itu, hingga tulang mereka hancur dan darah mereka habis. Setelah itu kami mulai mengurus jenazah ibu dan ayah dan akan segera menguburkannya. Semenjak saat itu aku dan Zahra tinggal dengan paman meninggalkan rumah itu. Setelah kejadian itu, banyak orang di kampungku. Setiap malam mereka selalu didatangi oleh pocong yang meminta tolong untuk dilepaskan kain kafannya. Pocong itu selalu merintih kesakitan. Aku harap ibu dan ayah bisa tenang di sana. Dan saat ini yang bisa aku lakukan adalah berdoa untuk mereka, semoga ada kebaikan dari semua kejadian buruk yang aku alami. Apapun yang berhubungan dengan iblis pasti akan berakhir tidak baik. Dan sayangnya penyesalan sudah tak berguna, karena kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan. Semoga cerita ini bisa ya dijadikan pelajaran buat kita semua. Rezeki sudah ada yang mengatur, walaupun kita berada di titik paling bawah. Ingatlah selalu pada Allah SWT, karena Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.